A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ini paling jauh dari mana nih? Coba chat di kolom chat ya. Paling jauh di mana nih? Silahkan. Makassar, Masya Allah. Kalbarnya di mana? Jawa Tengahnya di mana nih? Kalimantan Tengah. Berarti yang di Sintang, Kalbar, Surabaya, Masya Allah. Cianjur dekat lah ya. Aceh, Masya Allah. Jawa Timur, Bojonegoro, Rengal ya. Rengal di mana, Reng? Banjarnegara, Ternate, Sumsel, Bondowoso. Berarti beda sejam ya, yang Wita, setengah jam tuh. Ya berarti di sana udah lebih Lombok Barat juga ya. Ya saya doakan yang jauh-jauh hari ini hadir, walaupun lewat online, apalagi yang di Wita, di Wit ya, itu lebih daripada Wibu. Waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia belanja ya. Ya kan, itu lebih malam. Pastinya lebih penuh dengan perjuangan. Saya doakan semoga teman-teman di tanggal 2 Januari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan teman-teman. Allah juga berikan keluasan rizki pada teman-teman, dimudahkan segala masalahnya, dimudahkan segala urusannya. Yang belum dapat jodoh, semoga dimudahkan jodohnya. Tidak apa-apa cantik asal solihah, tidak apa-apa ganteng asal soleh. Juga saya doakan semoga diberkahkan umurnya. Semoga juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga juga di tahun 2024 ini apa yang teman-teman cita-citakan, harapkan, tujuankan, Allah perjalankan dengan mudah. Juga semoga teman-teman selalu dijaga sama Allah. Semoga terus dijaga, dilindungi, ditemenin, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa sama teman-teman dari SHS, Sahabat Hijrah Seiman, betul ya? Ada Ukhti Khalisa, alhamdulillah hari ini bisa hadir, bisa mengundang saya, dan sebenarnya bukan saya yang diundang, tapi saya benar-benar berharap bisa mengisi di SHS ini. Karena insya Allah ilmu saya bermanfaat. Nah, salah satu sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Oh Ustadz, saya belum punya ilmu. Maka share, maka like, maka komen, maka sebarkan
Kalau ada flyer dari SHS tuh sebarin. Insya Allah teman-teman juga dapat pahalanya. Ada teman-temannya teman ya, ada temannya teman-teman itu baca, terus ikutin SHS ini. Dari situlah dia hijrah, dari situlah dia bisa sholat, dari situlah dia bisa semangat dalam mengarungi kehidupan. Teman-teman juga dapat pahalanya. Baik teman-teman yang baik hatinya, saya izin doa dulu. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik teman-teman yang baik hatinya, setelah kemarin, setahun kemarin, di 2023 kita menghadapi berbagai hal yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan harapan dan tujuan. Maka patokan kehidupan kita bukan tahun, tapi hari kemarin, hari ini, dan besok. Kalau kita terus berpikir tiga hal ini, hari kemarin harus, hari ini ya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu adalah evaluasi seorang muslim sejati. Evaluasi seorang muslim sejati. Muhasabah. Ya, muhasabah yang harusnya kita terus apa? Harusnya kita terus lakukan. Karena dari kita evaluasi, kita akan tahu mana lubang, mana tempat yang lurus. Jangan sampai kita jatuh kepada lubang yang sama. Di tahun 2023 kita pernah melakukan kesalahan, ya kan? Di tahun 2023 kita pernah melakukan kekurangan. Di 2003 kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jangan sampai jatuh kepada lubang yang sama. Oke teman-teman, coba saya ingin tahu nih ya, harapan teman-teman di 2024. Silahkan chat di kolom chat. Silahkan tulis di kolom chat harapan dan tujuan. Silahkan. Istiqomah. Amin, amin. Yang lain bantu amin juga ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Menjadi hamba kesayangan Allah. Pertemukan jodoh. Amin, amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan membahas tentang energi that never goes out ya teman-teman. Amin, amin. Proposalnya dimudahin ya. Kita akan membahas tentang apa? Tentang energi that never goes out. Bagaimana kita memiliki energi, kita memiliki kekuatan, kita memiliki semangat, kita memiliki roh untuk berjuang, yang mana itu tidak akan pernah padam. Ya, itu tidak akan pernah padam. Energi that never goes out. Maka 2024 ini adalah saatnya kita meresolusi. Saatnya kita meresolusi energi kita hari ini. Mungkin teman-teman pernah berkeluh kesah, pernah kayaknya kok nggak sesuai dengan harapan ya.
Kok nggak sesuai dengan keinginan ya? Kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya tujuankan, apa yang saya cita-citakan? Nah, dalam hal ini bagaimana kita yang pertama akan memiliki energi that never goes out. Energi yang tidak akan pernah padam. Sampai kapan tidak akan pernah padam, Ustadz? Pertanyaannya ya mungkin teman-teman. Sampai kita mati. CSM cuma sampai mati. Energi yang terus bergejolak. Bagaimana teman-teman tidak ada satupun waktu yang tidak akan pernah terlewat dengan kebaikan-kebaikan. Ingin nggak sih? Kayaknya tuh disibukkan dalam hal kebaikan. Karena bisa jadi jeda teman-teman dalam satu jam aja. Itu menjadi suatu kemaksiatan. Kalau di situ ada jeda. Kalau di situ ada apa? Ada waktu yang tidak kita bisa ukur. Maka energi yang tidak akan pernah padam ada ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, teman-teman mempunyai niat, mempunyai tujuan, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, yang mana keinginan ini perlu teman-teman apa? Perlu teman-teman kuatkan. Yang mana niat ini teman-teman harus kuat. Setelah niat teman-teman kuat, niatnya juga lurus. Niatnya juga lurus, bukan ya yang bengkok. Bukan niat-niat yang tidak baik, tapi niatnya baik. Niatnya juga murni. Untuk siapa niat tersebut? Untuk siapa niat tersebut? Maka ada tiga pertanyaan. Niatnya sudah kuat belum? Niat tujuannya sudah kuat belum? Niatnya sudah lurus belum? Niatnya sudah murni belum? Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah diluaskan. Maka kuncinya adalah diluaskan. Maka teman-teman, kalau sudah kuat, kalau sudah lurus, kalau sudah murni, maka diluasin. Niatnya bukan hanya untuk teman-teman aja, tapi untuk orang lain, tapi untuk orang tua kita, tapi untuk tetangga kita, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan kita hari ini. Ibarat gini teman-teman. Teman-teman, paling dalam sehari itu teman-teman butuh berapa uang, berapa duit sih untuk teman-teman hidup? Ya kan? Coba, sehari paling makan 3 kali. Taruhlah makan 3 kali itu 50.000 cukup. Atau taruh 100.000 lah. Ya, taruh 100.000 sehari. Berarti dalam 1 bulan berapa? Dalam 1 bulan hanya 3 juta. Berarti teman-teman cukup hanya membutuhkan 3 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman diluaskan niatnya, maka teman-teman membutuhkan yang luas. Ya. Nggak hanya 3 juta aja. Bisa teman-teman punya omset, punya profit, ya, punya penghasilan bisa ratusan juta. Karena teman-teman apa? Mikirnya bukan untuk sendiri. Tadi kayak ada yang minta jodoh. Maka minta jodoh itu untuk siapa? Untuk diri sendiri aja. Kan cukup kalau untuk diri sendiri. Ma apa? Ya sudah, sendirian aja cukup. Ya kan? Kalau minta jodoh hanya karena capek dengar kata-kata orang tua, kata-kata tetangga, kata-kata teman, kapan nikah, kapan nikah. Tapi bagaimana punya jodoh
yang mana jodohnya itu kita niatkan untuk kebermanfaatan umat. Contoh punya keturunan yang mana keturunannya itu next jadi seorang ulama. Oke? Di sini difahami teman-teman ya. Maka kita coba dengar kisahnya siapa? Nabi Musa. Ya, pernah dengar ya teman-teman ya. Hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Nabi Musa adalah seorang yang sangat banyak kekurangannya. Nabi Musa adalah nabi yang pernah membunuh. Nabi Musa adalah nabi yang lisannya cadel, lisannya tidak bisa ngobrol yang banyak. Nabi Musa adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tapi kita lihat Fir'aun lawannya adalah orang yang paling kaya, mengaku Tuhan, orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi karena niat Nabi Musa pada waktu itu kuat, ingin membela agama, ingin membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membela Islam, maka apa? Maka Nabi Musa pada waktu itu mempunyai kehebatan, mempunyai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita ditolong sama? Ya, niatnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk kebermanfaatan umat yang mana akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya iman ataupun ikhtiar iman maksimal. Kalau yang tadi itu ayatnya surah Al-An'am ayat 162 teman-teman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Rabb yang mengatur semesta alam ini. Pastikan sholat kita, pastikan ibadah kita, pastikan hidup kita, pastikan mati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini niat kita untuk siapa, untuk apa, dan untuk siapa. Maka pastikan niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita niatkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Titi Aisyah ini niatnya punya bisnis untuk berbagi kepada 1.000 anak yatim. Taruhlah ya satu anak yatimnya 100.000. Kali berapa? Kali 1.000 anak yatim. Berarti Kak Titi Aisyah ya Allah perjalankan untuk mendapatkan uang sebanyak 100 juta. Benar ya? 100 juta ya? 100.000 anak yatim. Jadi berapa tuh? 100 juta. Teh Titi Aisyah mau 100 juta. Itu baru profitnya. Kan Allah tuh cuma minta haknya berapa? 2,5%. Berarti 100 jutanya itu hanya 2,5%-nya aja. Jadi 100 jutanya Kak Titi Aisyah itu adalah 2,5%-nya apa? Profit dari Kak Titi Aisyah. Makanya teman-teman punya bisnis, kata guru saya itu niatnya yang pertama teman-teman harus miliki itu apa? Profit sebelum profit itu di atas ada lagi namanya itu jiswaf. Teman-teman dalam sebulan itu harus mengeluarkan jiswaf berapa? Kalau teman-teman harus mengeluarkan jiswaf 100 juta ya, berarti minimal profit teman-teman itu punya 1 M profit loh. Berarti kalau omset sekitar 10 M. Ya kan? 10 M tuh omsetnya, profitnya itu berapa? 1 M, 100 jutanya adalah jiswafnya. Mau enggak? Ya.
Kak Fadila mau nggak punya bisa apa? Bisa jiswaf ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf 100 juta per bulan. Nah, ya kan? Kak Diana mau nggak? Kak Asnawi mau nggak? Zakat ya. Makanya teman-teman doa sama Allah boleh aja. Ya Allah mudahkan saya untuk berinfak boleh. Tapi lebih lebih apa? Lebih elegan itu doanya apa? Ya Allah mudahkan saya untuk apa? Untuk bisa berzakat. Berarti kalau teman-teman mau berzakat, ya mau berzakat, bisa berzakat. Zakat itu kan haul dan nisab. Haul dalam setahun, nisabnya itu apa? 85 juta. Jadi kalau teman-teman punya uang 85 juta dan teman-teman udah simpen dalam setahun, berarti 2,5%-nya harus apa? Harus dizakatin. Ya kan? Nah, berapa itu? Berarti teman-teman harus mempunyai 7 juta per bulan. Ya kan kalau hitungan ya sekitar 85 juta. Nah, ini bagaimana tadi mudahkan untuk berwakaf, mudahkan untuk infak gitu. Ya. Sehingga apa? Kita mendapatkan energi yang tidak akan pernah padam. Ya, setelah memang dapat 85 juta per bulan, per tahun teman-teman harus zakatin. Nanti Allah ambil lagi. Nauzubillahimin dzalik. Teman-teman yang baik hatinya, masalah niat, ya kan? Ini sangat penting sekali. Kalau di hadis arba'in itu apa? Innamal a'malu bin niat wa innama likullim ri'im ma nawah. Sesungguhnya amal itu bagaimana niatnya. Nah, maka niat ini harus dijaga dari sebelum kita melakukan, pas kita melakukan, dan setelah kita melakukan. Harus dijaga, Bang. Ya. Nah, teman-teman kalau bisa punya amalan, yang mana amalan ini teman-teman jaga istiqomah terus-menerus. Ya. Oke, masalah niat cukup ya, teman-teman ya. Yang kedua, setelah teman-teman apa? Niatnya bagus, teman-teman harus mempunyai ikhtiar. Ikhtiar iman yang maksimal. Ya, hatinya di langit, badannya di bumi. Saat teman-teman bekerja, kan tadi niatnya udah bagus. Ya, contoh niat kerja itu kan disuruh sama Allah. Ini hati-hati. Walaupun kelihatan kerjanya bukan kerja agama, ya silahkan. Kerjanya bukan kerja agama. Contoh teman-teman kerjanya di butik. Maka pastikan niatnya untuk Allah juga. Jangan ada saat, karena Allah juga nyuruh kita kerja. Oh, teman-teman kerja di tempat yang haram. Teman-teman kerja di tempat yang ya, yang tidak baik. Ya, yang mana itu dilarang. Kerja dalam satu hari kan 8 jam. Ada yang 12 jam. Maka jangan sampai ada satu detik pun yang terlewat tanpa diniatkan untuk Allah, karena Allah, bagi Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Karena nanti bisa jadi ketika di yaumil akhir, ya kan? Di yaumil akhir, nanti teman-teman apa? Mendapatkan hal yang rugi. Mendapatkan sesuatu yang merugikan teman-teman. Ternyata apa? Tidak ada satupun amalan yang teman-teman dapatkan. Maka pastikan niatnya untuk Allah, bagi Allah karena. Maka tadi ikhtiar yang kedua, iman yang maksimal. Bagaimana kita sudah niatkan, sudah ikhtiarkan, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Terus yang ketiga adalah husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Ya.
Kalau kita lihat tiga hal ini sudah dilihat dari kisahnya siapa? Siti Hajar, teman-teman. Bagaimana Siti Hajar waktu itu tahu kondisi sangat emergensi, di mana tidak ada air di situ. Tapi Siti Hajar hanya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Mencari air untuk anaknya. Yang kedua, ya Siti Hajar juga meyakini Allah itu Maha melihat. Yang ke ya tapi hatinya tuh di langit. Ya kan? Maksudnya mengingat Allah tapi lihat tetap ikhtiar. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Ya, yaitu bolak-balik antara Sofa dan Marwah. Sofa, Marwah sampai 7 kali. Mungkin ke satu husnuzon, kedua husnuzon Allah Subhanahu wa taala. Maka husnuzon ini adalah apa? Harga mati bagi diri kita yang mana apa? Akan sangat memberikan efek kebaikan-kebaikan kepada kita. Walaupun itu dirasa menurut kita kurang baik, tapi menurut Allah itu bisa jadi baik. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kita kira apa? Yang kita kira tidak baik, menurut Allah baik. Bisa jadi apa yang kita kira baik, menurut Allah itu baik. Wallahu ya'lamu, dan Allah lah yang maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Maka teman-teman yang baik hatinya, coba kita lihat tadi. Setelah bolak-balik 7 kali, Siti Hajar seorang ibu yang berjuang untuk mencari air, yang mana pada waktu itu Ismail sangat kehausan, nangis-nangis. Lihat, ya. Maka teman-teman, kalau mengamalkan hal ini, bukan hanya meraih kesuksesan, insya Allah teman-teman akan meraih apa? Meraih miracle. Apa miracle? Keajaiban. Maka kita lihat setelah tadi niatnya untuk Allah, setelah tadi bagaimana Siti Hajar tahu Allah Maha melihat, padahal tahu di situ nggak ada air. Setelah juga husnuzon sama Allah sampai bolak-balik 7 kali, di mana airnya keluar? Di sofa atau di Marwah? Enggak kan? Tapi keluar di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana dari air inilah pada waktu itu dari semua negara datang, karena pada waktu itu memang masa kemarau, datang untuk membawa air tersebut. Dari air itulah orang menggantikan emasnya dengan air, orang menggantikan berliannya untuk air. Lihat perjuangan seorang ibu yang hari ini kita juga rasakan, dan semoga teman-teman bisa ke sana. Ya, teman-teman bisa sa'i. Bisa jadi ikhtiar teman-teman hari ini yang niatnya untuk Allah, yang teman-teman husnuzon, walaupun kadang tidak menurut kita baik, kan bisa jadi apa? Ada teman yang julid, ya kan? Ada atasan yang tidak baik, tapi husnuzon terus, ya Allah. Ya. Maka kita lihat akhirnya dari 3 hal yang tadi kita bahas dan bolak-balik, ya hari ini enak teman-teman. Sofa Marwah itu enak. Karena apa? Karena sudah dikasih jalan, jalannya tidak berbatu, dan juga AC-nya ada. Ya kan? Ada anginnya, ada kipasnya. Tapi kalau dulu nggak ada. Siti Hajar nggak pernah habis energi. Ibunda Ismail tidak pernah habis energinya. Ya. Karena terus diniatkan untuk Allah,
karena terus hatinya bergantung sama Allah, karena terus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang baik hatinya, energi that never goes out juga bisa dimiliki, sangat bisa dimiliki oleh teman-teman yang terus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman hari ini bersyukur dengan rambut yang Allah kasih, dengan mata yang Allah berikan, dengan hidung yang bisa nafas, dengan lisan yang bisa berbicara, dengan telinga, maka Allah akan tambahkan terus. Oh, Kak Nurul Syahkina ini terus bersyukur sama Allah, maka Allah kasih lagi. Oh, Kak Nadia ini terus bersyukur sama Allah, maka Allah kasih. Teman-teman pasti tahu ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita sangat takut, teman-teman. Kalau hari ini kita ternyata kufur sama nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka terus total grateful, bagaimana kita hari ini total dalam bersyukur sama Allah. Ya, makanya ada seorang peneliti namanya Prof. Richard, peneliti mindset, di mana beliau itu meneliti orang yang terus ada dalam kesialan. Ternyata pas dia teliti adalah orang yang terus berpikir negatif. Dan dia teliti juga orang yang terus dapat keberuntungan. Pas dia teliti, maka dia melihat orang yang beruntung, dialah orang yang terus melihat segala sesuatunya dengan hal positif. Maka beliau teliti dan beliau eksperimen. Bagaimana orang yang tadi sial terus, dia coba rubah untuk kalimat-kalimat yang keluar, perasaan yang terus ada dalam hatinya, di rumah menjadi hal-hal yang positif. Setelah 3 bulan, ternyata apa? Orang yang tadi dapat kesialan terus, diganti menjadi mendapatkan keberuntungan terus. Karena berpikir positif. Bagaimana teman-teman tuh punya jurnal syukur. Apa? Jurnal syukur. Tulis setiap atau terus sebelum doa tuh, ya Allah makasih, ya Allah makasih, ya Allah. Mau makan, makasih ya Allah, Engkau telah datangkan makanan ini ya Allah. Hamba tidak pernah nanam padi, Engkau sampaikan nasi yang sudah masak ini di depan hamba ya Allah. Kalau teman-teman lagi makan pecel lele, ya Allah, lele ini tidak pernah saya urus, tidak pernah saya tanam, tidak pernah saya urus ya Allah, tidak pernah saya goreng, kok tiba-tiba ada di depan hamba. Makasih ya Allah, dengan segala nikmat-Mu, Engkau telah memberikan kebaikan kepada hamba. Makasih. Bisa makan enak, masih bisa makan yang apa? Yang enak-enak. Total grateful. Ya, bagaimana kita bersyukur tanpa tapi bagaimana benar-benar kita bersyukur sama Allah. Maka Allah akan tambahkan. Kak Titi Aisyah bersyukur terus sama Allah. Allah akan tambahkan. Coba, kita harus butuh namanya me time. Menyendiri dan kita angkat tangan, kita doa sama Allah. Apa yang hari ini kita dapatkan dari Allah? Apa yang hari ini Allah berikan kepada kita? Apa yang hari ini Allah kasih sama kita? Sangat banyak sekali. Wah, cairan mata yang ada dalam mata kita ini kan ratusan juta harganya loh. Ternyata teman-teman ini orang kaya gitu. Terus teman-teman belum bersyukur sama Allah. Ya. Bagaimana kawan-kawan kita di Palestina belum bersyukur sama Allah? Pantes.
kalau diazab pantas. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ngeluh. Yuk, banyakin bersyukur. Jangan banyakin mengeluh. Oke, teman-teman yang baik hatinya, banyak lagi Nabi Ibrahim. Allah kasih kemukjizatan. Allah kasih keajaiban. Ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim meniatkan dirinya untuk Allah. Sampai ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nanti Allah kasih jadwalnya sama teman-teman. Teman-teman sama jadwalkan aja. Buat visi teman-teman. Buat misi teman-teman. Buat program teman-teman. Hari ini mau apa, jadwalin. Bikin daily activity biar jelas kapan teman-teman bangun, kapan teman-teman tidur, kapan teman-teman makan, bikin. Sehingga ndak amburadul, ndak seenaknya dewe. Punya jadwal ditulis. Ya kan? Ya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman akan mendapatkan energi that never goes out. Oke, saya ingin lebih deep talk teman-teman. Oleh karena itu nanti mungkin di pertanyaan. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf dan kekurangan. Terima kasih segala perhatiannya. Kalau ada peci yang kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, hati-hati, jangan lapor polisi ya. Jangan lupa juga teman-teman tag, posting, repost kebaikan-kebaikan yang ada tadi di IG saya Muktariun. Insya Allah saya repost ya. Sip. Silahkan teman-teman, kita deep talk ya, ngobrol lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dede. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi tambahan wawasan dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja teman-teman, tidak banyak waktu. Ya, dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau pertanyaannya. Jadi kepada teman-teman disilakan minimal 5 pertanyaan ya. Oke, silakan teman-teman. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang masuk, Ustadz. Ya, silakan. Ini anak izin bacakan ya, Ustadz. Ya. Itu pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari Mbak Puits. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya selalu sedih dan menangis melihat orang bermaksiat, padahal saya tak melakukan maksiat. Apakah itu keimanan dalam hati? Dan apakah orang yang terkena istidraj bisa kembali ke jalan Allah saja? Ini dari Mbak Puits 2 pertanyaan ya Ustadz. Bisa langsung dijawab. Tafadhol. Baik. Cek suara saya mantul dan Jelas Kak Asnawi di ini. Oh iya. Matiin. Baik, yang pertama rasa yang dirasakan ketika orang lain bermaksiat terus saya sedih,
itu rasa yang bagus, ya. Maka saat itulah timbul dari kita doa yang baik kepadanya. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, berikan pertolongan. Ataupun dari situ kita bisa ambil pelajaran. Ya, ambil hikmahnya. Maka terus kita mendoakan orang lain karena kita tidak tahu ada yang jamin di sini masuk surga atau akhirnya husnul khotimah. Kita doakan, ya Allah, semoga orang tersebut dapat hidayah, semoga orang tersebut dapat hikmah, ya kan, semoga orang tersebut bisa kembali ke jalan Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Dari situlah kita tahu bagaimana ternyata orang yang melakukan tersebut adalah hal yang tidak baik buat diri hamba dan juga orang lain. Ya, ketika kadang kita kan benci, benci kepada sifatnya, sifat contoh dia maling, atau dia korupsi gitu. Maling, korupsi kan, itu kan hal yang jelek, hal yang haram. Maka kita apa? Kita benci kepada sifatnya. Kepada orangnya kita doain, dan juga kepada kita ambil hikmahnya. Oh, jadi penipu tuh kayak gitu ya, sebenarnya enggak enak kita. Maka ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua tadi apa sih? Yang kedua tadi Kak Asnawi? Yang kedua tadi, apakah orang yang terkena istidraj bisa kembali ke jalan Allah lagi? Itu Kak. Ya. Istidraj. Kalau masih hidup dan ada waktu untuk bertobat, maka bisa kembali. Ya. Tapi kalau memang sudah wafat dan wafat dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah dan keadaan dalam istidraj seperti kaumnya Nabi Lut. Nauzubillah. Ya. Ini tidak dapat jalan pintu taubat. Maka apa? Lagi-lagi kita doa sama Allah. Ada Kak siapa tadi yang bertanya? Kita doa sama Allah, bisa ada doanya yang ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Minta sama Allah kita jangan diperbaiki urusan-urusan kita, dan minta sama Allah untuk tidak ditinggalkan walaupun sekedip mata. Atau hal yang mudah yang kita sering baca 18 kali minimal dan kita sholat 5 waktu, apa? Ihdinas siratal, maaf 17 ya. Ya, 17 atau 18? 4 berapa? 4 ya. 12 maaf 4 berapa teman-teman? Saya udah mulai capek ini. 2 tambah 4 6, tambah 4 lagi 12, tambah 3 15, tambah 4 lagi 19 ya. Berapa ya? Jadi 10, astagfirullah. Berarti benar ya, 18 kali kita minta, 18 rakaat kita minta dalam sehari kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan jalan yang lurus. Oke, silakan yang lain. Iya, ini sudah ada pertanyaan masuk dari Mbak Rifa Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustadz, ana izin bertanya, kenapa ya ana setiap bersemangat ibadah, bersemangat menuntut ilmu-ilmu agama, di saat itu pula hati ana dan pikiran ana suka banget mengingat kematian. Biasa kalau ana ngerasain seperti itu, ana ngerasain kematian ana makin dekat. Mohon pendapatnya Ustadz. Ana takut banget. Tafadhal Ustadz. Ya, memang hidup itu golek sangu mati ya teman-teman. GSM. Apa? GSM. Boleh tulis GSM. Golek sangu mati. Itu bahasa Jawa. Ya, ada yang orang Jawa di sini. Betul nggak ya? Cara pengucapannya. Golek gitu ya. Golek sangu mati. Apa golek? Mencari. Sangu bukan nasi ya. Kalau di Sunda itu nasi, saya orang Sunda. Golek sangu mati. Golek mencari sangu bekal mati ya mati. Sampai kapan? CSM. Sampai mati. Bagus. Tadi terus mengingat kematian. Tapi jangan sampai menjadikan kita tidak beramal. Kita berada dalam ketakutan. Bagus. Ya. Tapi ketika kita malah nggak jadi bergerak, malah nggak jadi semangat, ini yang bermasalah. Harusnya seorang muslim itu muslim brave gitu ya. Muslim yang berani, yang dia ketika keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, ya, yang dia bekerja la haula wala quwata illa billah. Bagus mengingat kematian supaya kita tidak lupa diri, karena dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Oke teman-teman, boleh diulang. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Silakan sekali lagi teman-teman. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Benar nggak sih? Sudah berapa puluh ratus yang kita ketahui mereka itu ternyata meninggal. Sebenarnya ini ada pembahasan khusus teman-teman. Nah, nanti Kak Halisa atau teman-teman pengurus berundang lagi khusus kita bahas dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia itu GSM, golek sangu mati, dan bagaimana dan cuma sampai mati. CSM. Gitu ya. Nah, ketika tadi kita punya rasa, yang mana sebenarnya rasa ini menghilangkan rasa kita angkuh, sombong, bagus. Tapi jangan sampai kita rasa ketakutan yang berlebih. Malah ketika kita ingat mati, apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya tabung? Apa yang saya tanam di dunia ini? Karena ternyata dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Berapa orang yang mereka itu dalam perjalanan kehidupannya mencari dunia, tapi ujung-ujungnya dia harus kembali kepada akhirat, dan ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya tadi niat yang karena Allah, ya, kita juga pastikan ikhtiar kita juga karena Allah,
kita terus berbaik sangka sama Allah, dan kita juga jangan lupa untuk terus bersyukur sama Allah. Sip, silakan Kak Asnawi lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, syukran Ustaz. Lanjut pertanyaan dari Mbak Nurul Syahkina. Assalamualaikum, Kak, izin bertanya. Kan saya selalu merasa overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, bagaimana cara bisa keluar dari rasa overthinking itu, Ustadz? Tafadhal. Oke, Kak siapa tadi yang overthinking itu karena ternyata hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka pastikan kita menyadari hidup itu maunya Allah, bukan maunya kita. Sadar diri, sadar posisi. Ya, sadar diri, sadar posisi. Kita ini sadar diri. Kita ini siapa sih? Ya toh hamba Allah. Sadar posisi. Tujuan kita mau kemana sih? Ya kan? Maka kita dari mana, sedang apa, mau kemana? Sadar diri, sadar posisi. Ya, sadar diri, sadar posisi. Overthinking itu karena tidak sesuai dengan harapan. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka pastikan keinginan kita sesuai dengan keinginannya Allah. Kita mau jadi apa? Teman-teman contoh, pengen jadi dokter. Apa maunya Allah dengan teman-teman jadi dokter? Maka jadilah dokter yang bermanfaat bagi orang lain. Dokter yang membantu orang-orang yang kekurangan. Dokter yang baik hati. Dokter yang pakai peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mau masuk PTN, kan? Maka pastikan apa sih maunya Allah kita masuk PTN? Belajar yang sungguh-sungguh, belajar karena Allah. Belajar bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi, maka pastikan, dan Allah tuh Al-Qadar kan, Allah yang menakdirkan. Ya kan? Dan seringnya apa? Kita pengennya A, Allah kasih Z. Kan jauh banget gitu. Tapi itu maunya Allah. Kita boleh punya kemauan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat boleh. Allah juga punya kemauan. Dan insya Allah, Allah tahu dosis yang pas buat kita, maka setelah itu kita husnuzon. Ya kan? Kenapa sih dunia ini tidak sesuai dengan keinginan kita? Ada yang orang tuanya divorce, ada orang tuanya yang meninggal gitu ya. Ada yang saya pengen dikasih Z gitu. Ya. Rubahlah overthinking kita menjadi over husnuzon. Saking husnuzonnya sama Allah. Ya mungkin saya pernah cerita ya. Pernah saya itu bapak saya itu wafat di umur saya 5 tahun. Dan di situ saya ambil apa hikmah. Oh, Allah pengen ngajarin saya supaya saya tidak bergantung kepada manusia dan hanya bergantung sama
Allah Subhanahu wa taala. Sip, teman-teman. Silakan Kak Semua ada lagi. Ya, lanjut Kak. Dari Mas Alfian Hidayat. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Seorang ukhti semangat dalam menghafal Al-Quran. Akan tetapi, ada seorang ikhwan yang ingin menikahinya. Dan ukhti tersebut takut ketika menikah, mengganggu hafalannya. Apakah menunggu hafalannya sampai selesai atau menikah sambil meneruskan hafalannya? Karena calon suami mendukung meneruskan hafalannya. Manakah pilihan yang terbaik, Ustadz? Tafadhal, Ustadz. Masya Allah. Pertanyaannya, dua-duanya baik. Ya kan? Dua-duanya baik. Menikah ya baik, ngafal Quran ya baik. Maka jangan diaduin mana yang lebih baik. Dua-duanya baik. Yang paling penting adalah menjaga komitmen yang sudah diselesaikan. Dan kita juga bisa menghitung. Menikah ini, Masya Allah, tabarakallah, butuh sangat perjuangan. Belum nanti punya anak. Ya, apakah bisa sambil menikah? Sangat bisa. Sangat bisa. Maka saya sampaikan gini. Maka saran saya, balik lagi ke saran saya, dua-duanya baik. Saya nggak mau diaduin. Tapi saran saya, kalau umurnya masih umur ya lulus SMA 18, 20 mungkin ya. Saya sarankan untuk menghafal Quran terlebih dahulu. Karena beda waktu yang sudah punya keluarga, waktu yang belum punya keluarga. Ini kan. Nah, maka waktu yang belum punya keluarga ini manfaatin untuk benar-benar apa? Untuk benar-benar menghafalkan Quran, selesaikan 30 juz. Oh, Ustadz, kalau sepertinya sudah menikah tapi tetap di pondok, Ustadz. Ya, boleh-boleh aja silahkan. Tapi lagi-lagi ketika sudah menikah kan ada kewajiban. Ya kan? Apakah secara komitmen sudah benar-benar rapi? Ya silahkan. Kalau bisa di atas di atas materai ada perjanjian dan sebagainya. Ya. Jadi ini sangat perlu benar-benar diistikharahkan, sangat perlu benar-benar dibicarakan dengan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, teman-teman, gimana? Masih ada pertanyaan dan masih ada waktu juga, ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang pertanyaan yang masuk, langsung saja kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu doa. Baik, Afwan Ustadz, sebelumnya kita masuk ke closing statement. Tafadhol Ustadz untuk memberikan pesan dan kesan dan atau motivasi yang ingin disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Energy that never goes out hanya dimiliki orang-orang yang bermindset positif, yang mana dia meluaskan dirinya untuk kebermanfaatan umat dan terus dia berhusnuzon dengan segala apa yang Allah telah berikan,
dan dia berikhtiar dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa dia terus bersyukur sama apa yang Allah telah berikan, maka dia akan menjalani kehidupannya setiap menit, detik, jam, harinya dengan sangat bahagia, insya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dede. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amalan buat kita ke depannya. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu doa kepada yang terhormat Ustadz Dede. Dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Tafadhal Ustadz. Ya, bismillah. Dimatiin. Teman-teman angkat tangannya, tundukkan pandangannya, tundukkan hatinya, berharap sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jujur ya Allah, di tahun 2023 kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya Allah. Kami banyak melakukan dosa, kami banyak melakukan kekurangan ya Allah. Izinkan hamba-Mu ini ya Allah, Engkau bersamai, Engkau perjalankan diri ini ya Allah di tahun 2024 dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, temani kami ya Allah, bimbing kami, tolong kami, jaga kami, lindungi kami ya Allah. Jadikan waktu-waktu ke depan kami ya Allah, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, bimbing kami selalu ya Allah. Temenin kami dalam setiap langkah kami ya Allah. Ya Allah, jaga niat kami ya Allah. Jaga niat kami untuk selalu meniatkan setiap kebaikan yang kami lakukan. Setiap langkah yang kami langkahkan hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami energi, berikan kami semangat, yang mana itu tidak pernah padam dalam diri kami ya Allah. Sehingga kami menjadi hamba yang terus berbaik sangka kepadamu ya Allah. Menjadi hamba yang terus bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini ya Allah bukan hanya sekedar majlis di dunia ya Allah, menjadi majlis di akhirat ya Allah, yang mana kami akan ketemu lagi, kumpul lagi di surga-Mu ya Allah. Walaupun kami jauh, walaupun kami berjauhan ya Allah, ya Allah, tetapkan, istiqomahkan agama dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bila mana ada yang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya. Bila mana ada yang mempunyai urusan, mudahkan urusan. Bila mana ada yang mempunyai cita-cita, tujuan dan harapan, mudahkan ya Allah segala tujuan, cita-cita dan harapannya ya Allah. Ya Allah, yang hari ini, yang tahun ini meniatkan untuk menikah, mudahkan jodohnya ya Allah. Mudahkan pernikahannya ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusannya ya Allah. Ya Allah, besarkan manfaat dari majelis sahabat hijrah seiman ini ya Allah. Mudahkan segala urusan pengurus-pengurusnya ya Allah. Kuatkan, istiqomahkan ya Allah dalam setiap kebaikan-kebaikan.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.